Baik pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang saya hormati, terima kasih atas berbagai pandangan masukannya. Hampir semua pandangannya ini positif dan baik. Namun izinkan saya untuk tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua dari masing-masing fraksi. Sebagian saya jawab, sebagian nanti tertulis. Khususnya kepada Pak Gunnar dari PDIP, menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara masuknya. Ya, ini kan mau tanya undang-undang Mingga sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Yang buat undang-undang kan inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Nah, Pak Menteri. jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Urusan undang-undang silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN. Ini biar clear-clear aja supaya tidak kita bicara ini. Tapi saya berpandangan itu baik untuk masa depan energi kita secara jangka panjang. Yang kedua, menyangkut hilirisasi. Pak Gunnar, ada nggak slide hilirisasi? Saya memang tadi sengaja tidak menjelaskan ini karena dalam undangan saya cuma disampaikan tentang evaluasi program 2025 dan untuk program 2026. Dalam pemahaman saya, yang namanya program itu kita bahas bersama. Tetapi itu kan ada materi ketiga yang namanya dan lain-lain. Dan lain-lainnya kita pendalaman dan saya akan ikuti pendalaman sampai sedalam apapun. Jangan sampai dikira Pak Gunnar kita nggak paham, agak paham-paham juga sekalipun sekolah kita nggak ada di Google gitu. Yang menyangkut hilirisasi, menteri lain nggak bicara hilirisasi kok. Satgas hilirisasi ini muncul di Kementerian ESDM kan baru kali ini. Dan inilah trigger pertumbuhan ekonomi. Dan inilah trigger penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini juga trigger untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau diminta ada nggak selainnya untuk nanti kami akan kirimkan. Sekedar saya memberikan penjelasan 18 proyek hilirisasi yang ditangani oleh Satgas hilirisasi yang notabene ketuanya adalah Menteri SDM itu telah disampaikan kepada Menteri Investasi karena akan dibiayai oleh Danantara dan kemarin ratasnya dengan Bapak Presiden insya Allah Desember awal sudah selesai. Totalnya 618 triliun rupiah dari berbagai sektor termasuk pertanian, perkebunan dan kelautan. Namun 90% dari hilirisasi itu adalah mengcover untuk sektor mineral batubara, oil and gas, termasuk dalamnya adalah DME. Ini adalah sebuah instrumen penting untuk menciptakan kawasan pertumbuhan dan untuk sekaligus untuk menciptakan nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Karena ini kembali kepada pasal 33. Tapi Pak Gunnar, saya sangat setuju sekali bahwa ini penting untuk terkait dengan implementasi hilirisasi maupun regulasi. Saya pikir kita tata. Kita harus tata karena ini untuk kebaikan kita ke depan. Yang kemudian menyangkut pencabutan IUP. Saya itu bingung. Izin Bapak Ibu semua. Kita cabut IUP, ada juga yang datang protes. Kayak IUP Raja Ampat. IUP Raja Ampat ini kan betul yang tadi dari Bapak Sartono ini. Bapak Sartono dari Demokrat, DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Waduh, saya bertemukan referensi ini Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau saya tidak datang rapat, gak dapat ini barang. Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 IUP Pak. 5 IUP itu satu yang dikelola oleh BUMN. Yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. 4 izin, dan saya juga tahu siapa kontraktornya. Tapi kan gak usah sampai gitu-gituan banget kita. 4 perusahaan yang saya cabut, hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004 oleh bupati lama karena undang-undang rezim lama dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Itu pun kita cabut. Dan saya pikir yang begini-begini kita semua dalam ruang ini punya nyali lah untuk melakukan itu. Selama
Merah Putih dan Ibu Pertiwi, untuk kebaikan Ibu Pertiwi, saya pikir saya nggak ada mundur-mundur itu Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Tidak hanya satu fase kita. Jadi, nah untuk pencabutan IUP, saya kasih contoh Pak. Ini saya jawab general aja. Bayangkan reklamasi benar dari abang saya dari Nasdem itu, benar itu. Bayangkan orang mau nyusun RKAB, nggak kasih jaminan reklamasi. Saya keliling pakai helikopter, di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu, karena pemerintahan dulu, sekarang dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Nah khusus untuk jaminan reklamasi, kemarin kan ada protes juga itu. 190 IUP diturunkan dari MODI karena tidak membayar jaminan reklamasi. Kalau tidak menjawab jaminan reklamasi, siapa yang mau reklamasi ini barang? Kita ini sebentar lagi meninggal bumi, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kita harus tinggalkan kepada anak cucu kita penambangan yang seperti itu? Maka kita tata. Caranya bagaimana? Boleh RKAB kita kasih, tapi yuk bayar dong reklamasi jaminannya. Bang, formulasinya pun sudah kita lakukan. Saya kan mantan pengusaha tambang, mantan bukan sekarang ya, mantan. Ya kalau dia mau ambil 100 hektar dengan cadangan yang banyak, jangan dia bayar reklamasi dengan seadanya saja. Syukur alhamdulillah kalau dia punya hati yang baik, begitu dia selesai nambang, dia melakukan reklamasi. Rata-rata ada juga yang melakukan begitu, tapi tidak sedikit juga yang meninggalkan derita di daerah-daerah itu. Itulah kemudian kenapa saya katakan tidak boleh kayak begini. Pasti muncul lagi istilah itu, DFK ini. Memang Pak, memperbaiki itu Pak, DFK lebih banyak daripada mau-maunya kita. Apa yang saya lakukan ini hanya untuk memperbaiki aja. Itu saya tapi terima kasih. Jadi ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum, Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main benar, ini barang ini nggak ada urusan kita. Yang berikut menyangkut lifting. Bapak Ibu semua, ini Golkar punya ini. Ya ini karena fraksi Golkar jadi nggak berani agak tajam-tajam gitu. Tapi gini saya mau jelasin ya. Lifting. Bapak-bapak ini kan sudah anggota DPR lama. Tunjukkan kepada saya tahun berapa terakhir yang lifting kita mencapai target APBN. Tunjukkan. Saya nggak mau bicara omon-omon, saya mau bicara fakta aja. Saya pikir sudah sangat lama target lifting kita hampir tidak mencapai di dalam APBN. Di 2024 target APBN kita 605.000 barel per day. Dalam APBN 600 apa 605? 605. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Realisasi kita berapa? 580.000 barel per day. Sekarang alhamdulillah karena dukungan dari Bapak Ibu semua, pimpinan Komisi 12 dan seluruh stakeholder, kita sudah mencapai 605 sampai dengan 606.000 barel per day. Sekalipun ada kenaikannya tidak signifikan, tapi kita hari ini sudah mencapai target APBN. Dan mengurus BBM ini, mengurus lifting ini Bapak Ibu semua, saya jujur mengatakan, kita ini kalau tidur malam, baca doa tidur malam, terakhir baca doa lifting. Karena bagi saya, KPI saya yang dipegang oleh Bapak Presiden adalah apa yang ditargetkan dalam APBN, dalam undang-undang APBN. Itu. Dan saya nggak mau pusing, saya pembantu Presiden, menteri itu pejabat negara pembantu Presiden. Bos kita cuma presiden. Jadi bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan, bukan apa yang mereka orang lain pikirkan. Kalau pikirannya bagus kita rangkul, tapi kalau tidak bagus ya sorry ya, gitu.
Kira-kira begitu. Kemudian ya paling banyak sekali nih. Golkar punya banyak. Yang lain saya tidak, Golkar punya saya tidak jawab dulu deh. Nanti kita setengah kamar aja. Yang menyangkut dengan koperasi ya Pak Joko ya, menyangkut dengan sumur masyarakat 45.000. Sejak zaman pasca kemerdekaan sumur-sumur ini sudah ada. Tapi pertanyaan saya, apakah ada pemerintahan sebelumnya yang berani melegalkan ini? Saya mau tanya, di partainya Pak Gundar juga waktu jadi penguasa kan nggak berani juga membuat barang ini. Nggak, fair aja dong, fair. Oh saya juga ada di dalam situ kok. Berapa kali rapat di dalam rapat kabinet, sudah tahu masalah nggak mau diputuskan. Saya izin sama Pak Presiden Pak Prabowo. Apa kata perintah Pak Presiden Prabowo? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan masyarakat dan berikan keadilan dan sesuai dengan pasal 33 dan 45, lakukan. Jangan sedikit pun mundur. Saya bikin permennya. Ini sekarang. Jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak, tanpa ada ketakutan di seluruh wilayah yang punya penghasil minyak itu. Nah ini juga mungkin, atau yang begini yang bukan keterbaruan kali ya, mungkin ini barang lama jadi. Jadi yang belum masuk tolong, tapi jangan dipolitisir. Ini niat baik Bapak Presiden untuk mengimplementasikan pasal 33 tentang redistribusi sumber daya alam kita. Jangan persepsi orang itu seolah-olah minyak ini hanya kelas elit saja. Hanya itu lagi. Rakyat seolah-olah nggak boleh mengelola minyak. Dari mana? Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu lagi? Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, aturan, dan memperhatikan lingkungan dan K3S-nya. Ya Ibu dari Golkar ya, sama Pak Alphonse. Bang Ramson, ini ngeri kali ini. Bang, aku tahu, sekarang memang tahun 96-97, lifting kita itu 1,5 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500.000 barel. Dan kita ekspor 1 juta barel, dan di situ uang kita paling banyak, 40-50% total APBN itu dari sektor migas. Sekarang terbalik, konsumsi kita 1,5-1,6 juta, lifting kita kalau terhitung mulai hari ini 605.000 lebih, 606.000, maka kita pasti impor. Caranya bagaimana untuk tidak kita impor? Memang ini salah satu KPI yang Bapak Presiden Prabowo perintahkan kepada saya. Ada 3 mekanismenya. Yang pertama adalah sumur-sumur tua. Ini memang kita harus injeksi dengan teknologi, mau tidak mau. Dan ini sekarang sudah berjalan. Memang perdebatannya itu di IRR. IRR-nya 3, apakah kalau dengan harga sekarang mereka nggak mau. Maka kita buat relaksasi. Yang kedua adalah ada 300 lebih sumur yang sudah POD nggak jalan-jalan. Jadi yang tadi dari Pak dari PKS tadi yang mengatakan bahwa 17 tahun, ada yang 26 tahun Pak. Impex itu sudah 26 tahun dikuasai oleh Jepang. Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat. Itu terus, lama-lama kita meninggal pun masih ada perdebatan itu. Kemarin saya katakan untuk mereka, kalau kalian nggak jalan, saya cabut. Dan sudah kita berikan surat teguran pertama, sekarang sudah tender FID-nya. Dan insya Allah 2029 sudah bisa produksi barang itu. Jadi memang ini gayanya harus gaya tidak main-main. Nah, interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, perlu Pak Menteri lebih tegas agar peningkatan eksplorasi itu betul-betul digas Pak. Kalau enggak peningkatan lifting ini hanya yang itu aja. Karena saya tahu Pak Menteri ini kan pemain lapangan tahu. Jadi disikat aja supaya eksplorasi semua K3S itu dipaksa untuk meningkatkan eksplorasi Pak.
Boleh itu aja supaya meningkat. Maksud saya kalau full tidak import nggak Boleh saya mungkin. lanjutkan dulu nggak? Supaya meningkat gitu Pak. Makasih Ya, Pak. jadi begini, ini juga biar singkat. Tadi kan kita tambah waktunya 15 menit. Kepada Pak Menteri juga singkat-singkat aja Pak. Ya. Seperti itu. Enggak, soalnya Terima kasih. supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti kalau saya nggak jawab tuntas, nanti dipelintir lagi. Oh ya, Nggak oke. mau lagi dipelintir-pelintir Pak. Siap. Soalnya kita orang Papua ini kan ngomongnya apa adanya aja. Bagaimana Bang Ramson? Ya, Kan setuju sama-sama- Pak, karena ini Pak Menteri sangat strategis, seluruh rakyat Indonesia menunggu nih hasil penjelasan Pak Menteri, Oke. bukan hanya Komisi 12. Pimpinan, Makasih Pak enggak. Menteri. Pimpinan, Ketua, ini Ketua. waktunya udah habis. Silakan, Interupsi, Ketua. silakan diteruskan. Mungkin diperpanjang Ketua. lagi lah pimpinan waktunya. Ini udah habis pimpinan. Ketua, interupsi Ketua. Berapa lama? 15 menit lah ya. Pimpinan, ini usul konkret ini. Kita ini kan pada pokok pembahasan kita ini kan realisasi program strategis tahun 2025 dan rencana program strategis 2026. Jadi udah selesai semua nih, Ya, dijelasin Pak selesai. Menteri sama teman-teman. Nah Pak Menteri jawabnya singkat-singkat aja. Nanti persoalan teknis Pak Menteri yang Bapak sampaikan ke saya Ya. tadi, itu saya bahas melalui RDP aja Pak. Cocok. Ya, Bapak sampaikan aja, udah selesai, tok, nanti RDP kita dalemin lagi. Biar nggak bias begitu Pak Menteri. Baik. Jadi begini, memang Pak Menteri setelah ini akan ada rapat teknis kepada para dirjen. Jadi saya pikir Pak Menteri gambaran umum, nanti penajaman kami dengan para dirjen. Setuju ya teman-teman ya? Saya perpanjang 15 menit karena kira-kira nanti kan dengan pembuat kesimpulan. Wah ini paten. Kita hemat 5 menit pun ini 30 efisiensi. menit perpanjang. Oke, 30 menit. 15 menit. Nah, makasih Pak Gunnar. Kalau begini senyum Iya kita. dong. Soalnya nanti dikirain ini menteri ini seolah-olah nggak ada barang baru gitu kan. Ini Menteri strategis Kita nih. ini nggak suka barang baru. Kalau barang cuma omon-omon, barang lama nyampe barang jauh lebih baik daripada barang baru cuma di hayalan gitu. Yang berikut menyangkut dengan DMO 20% batu bara. Undang-undang yang baru ini dia penuhi DMO-nya dulu baru ekspor. Abu Leke juga sebagian ini. Ya aku tahu nih. Ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu. Dirjen dia main-main. Jadi Pak Ramsos bicara itu ada benarnya itu. Tapi tidak semua juga benar. Karena PTBA itu nggak ekspor kemarin karena harga juga lagi jatuh. Kemudian dia dorong ke PLN dan ada aturan memang di HBA yang harus dia jual dengan harga HBA. Tapi udah kita clearkan, nggak ada masalah. Saya setuju. DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKB, DMO-nya mungkin bukan 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya. Perkembangan IUP sesuai dengan undang-undang baru, ya sekaligus dari abang saya dari Dasdem, itu sekarang undang-undang baru sudah selesai PP, Permen sudah selesai harmonisasi, baru minggu lalu. Jadi Pak Wamen kapan bisa? Ini sudah siap untuk kapan bisa selesai? Minggu ini. Oh, kelihatannya Wamen cepat. Minggu ini bisa tanda tangan. Udah selesai harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Memang kelihatannya tepuk tangannya agak kencang menyangkut situ. Agak kelihatannya hati saya kok agak gimana-gimana gitu ya. BPL listrik desa, saya setuju nih BPL listrik desa. Bapak-bapak semua, bapak-bapak sudah dari Papua di kampung saya terima kasih. Apa yang bapak-bapak sampaikan itu, itulah menjadi jeritan hati saya selama ini. Tapi saya terima kasih. Memang kami itu di Papua, di Maluku, di NTT, di Kalimantan sebagian Sulawesi, itu memang sejak lahir nggak ada listrik. Gara-gara itulah kemudian kenapa kami meminta tolong dan saya menghadap Bapak Presiden, Bapak masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik. Masih ada 4.400 dusun yang belum ada listrik. Di kampung istri saya aja di Sragen Pak, masih ada yang nggak ada listrik Pak. Jangan kita di Papua. Ini yang kita mau selesaiin. Ada listriknya, orang nggak sanggup untuk sambung itu. Karena sambungnya ada sampai 2.500.000. Nah, alhamdulillah arahan Bapak Presiden Prabowo 2029
2030 maksimal semua sudah harus selesai. Supaya apa? Jangan lagi orang sekolah nggak ada listrik. Orang mau bicara teknologi di sekolah kalau nggak ada listrik mau cok pakai apa? Ini sama dengan salah satu desa Pak di Sulawesi Utara. Saya baru balik dari sana. Ada cold storage nggak ada listrik. Macam mana ini kira-kira? Jadi ini ya itulah. Tapi arahannya sudah bisa kita selesaikan. Listrik desa pakai solar panel, setuju. Memang program kita sekarang solar panel. Jadi di desa-desa itu kita pakai solar panel aja. Satu rumah itu kalau yang itu kurang lebih anggarannya berapa? 50 atau 60 juta ya? Itu kita pasang aja Pak. Langsung kita mainkan itu barang. Itu dari Pak Ramson sebagiannya kita akan lakukan dari Gerindra transisi energi hijau yang tadinya 25%, 17%. RUPTL kita 2025 sampai dengan 2035 itu 69,5 gigawatt itu adalah energi bersih, EBT. Dan untuk sekarang ini sudah berapa Ibu Dirjen? Kita dalam 1 tahun ini Pak, untuk mengejar energi baru terbarukan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini yang paling tertinggi. Sekarang sudah 16%. 16%, tapi masih ada lagi yang kita meresmikan yang di PLTA di Jambi sama yang 5,5 ya Toru 510 megawatt sama yang punya Pertamina. Jadi masih ada sekitar 600 megawatt yang kita meresmikan insya Allah di tahun ini. Kalau itu maka mencapai target yang 17% itu. Itu Pak kira-kira. Oke, hasil produksi gas jangan dari Nasdem, jangan keluar negeri. Izin Pak, kami melaporkan bahwa total produksi gas kita sekarang 70% untuk dalam negeri, 30% ke luar negeri. Idealnya memang kalau saya mau tanya pikiran pribadi saya, pikiran pribadi nih, bukan sebagai menteri, ya pakai semua dalam negeri. Kenapa harus keluar? Tetapi memang ada mekanisme bahwa sebelum orang melakukan POD, pasarnya itu sudah harus clear dulu. Nah pada saat itu pasar itu dalam negeri belum kuat. Gimana dia mau investasi mengeluarkan sekian banyak duit untuk membangun produksi, pasarnya tidak ada. Jadi ini kita nggak bisa mundur. Kita harus menghadapi bahwa kalau tidak kita akan di blacklist di asing, di global. Contoh katakanlah sekarang kami kekurangan 20 kargo untuk dalam negeri akibat karena desain kita kemarin yang kita tidak memperhitungkan akan terjadi pertumbuhan permintaan. Apa yang terjadi? Kita desain agar tidak ada impor, tapi sebagian kita menunda kewajiban ekspor kita, nanti kita lakukan di 2026. Kemudian PI untuk Papua, Pak Joko, saya sudah jujur aja, bapak-bapak boleh panggil itu BP. Kemarin saya sudah rapat sama dia. Saya minta yuk kasih dong PI untuk Papua. Karena kalau Papua dikasih itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Karena itu negeri, saya nggak boleh bohong di negeri itu Pak. Bisa saya disumpah kuning di negeri itu. Karena Bentun ini kan Papua Barat ini, ibu kota provinsi Papua Barat. Bentun sama Fak-Fak itu cuma sekitar 70 kilo itu perbedaannya. Itu jaraknya. Jadi saya sudah minta mereka untuk kasih PI-nya untuk Pemda daerah, baik Bentuni maupun provinsi. Nah tapi kalau Genting Oil dapat, Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Karena dia bangun di laut, kapalnya sudah 80% bangun di Cina. Dia dapat 10%. PI. Kalau apa namanya Genting Oil sudah nggak ada masalah. Ada 4 lagi Derawa itu juga dapat. Yang belum itu adalah Genting Oil. Saya minta tolong Pak Joko untuk clearkan. Memang betul itu agak sedikit ya gimana gitu. Kemudian PLTS ya sama betul. Apalagi nih dari PKB capaian lifting Pak Joko nanti di-clearkan ya. Yang diminta itu adalah breakdown dari 605.000 itu K3S mana aja. Tapi 60%
dan total produksi kita itu K3S-nya punya Pertamina 60%. Termasuk Exxon punya yang sekarang sudah mencapai sekitar 170 sampai 180 ribu barel, itu 45% sahamnya punya Pertamina. Yang lainnya nanti di breakdown aja Pak Joko, dikasih. Tambahan anggaran 11T. Saya belum bisa menjamin tambahan anggaran 11T dalam perubahan anggaran, sekalipun sudah masuk dalam nomenklatur. Izinkan saya untuk sampai dengan 31 Desember baru saya kasih laporan resmi. Tapi insya Allah 80%, 90% oke itu. PT ENI mengenai PI 10% clear. ENI nggak ada masalah. Dapat. Saya sudah pidato kan, dan saya sudah panggil ENI-nya. Nggak ada masalah. Saya pikir menyangkut listrik, sama listrik desa kita harus selesaikan. Kilang minyak nanti Pak Joko nanti pendalaman. Pak, mohon maaf Pak, kalau yang untuk dari PKS mohon maaf. Menyangkut Genting Oil yang 17 tahun, kalau masa eksplorasi itu tidak masuk dalam cost recovery. Nah, dia masukkan cost recovery-nya itu di proses untuk persiapan untuk produksi. Tapi pada saat eksplorasinya kan yang lama ini. Iya, Pak Joko begitu kan? Coba luruskan dulu kalau ada yang keliru. Jadi memang kemarin lama, tapi sejak Pak Babil Menteri, insya Allah Genting Oil 2007 on stream Pak. Semua masalah juga yang lama-lama zaman Pak Menteri ini semua cepat Pak. Terima kasih Pak. Ya, kemudian Pak Akip, ini terakhir ini Pak Akip ini. Menyangkut dengan biodiesel. Bapak Ibu semua, ini ada yang lagi rame juga di DFK ini. Menyangkut dengan biodiesel. Kita punya program biodiesel itu kan B10 2016. Sekarang kita sudah di B2024 B40. Dulu itu ada 3 alasan kenapa kita membuat ini. Yang pertama adalah waktu itu harga sawit lagi jatuh. Kemudian untuk menjaga harga jual petani dibuat CPO, kemudian kita bikin FAME. FAME itu campuran dari sawit CPO sama metanol. Kemudian ini juga yang kedua adalah mengurangi impor. Mengurangi impor kita punya solar. Dan yang ketiga adalah untuk menuju kepada energi bersih dan juga kemandirian energi. Nah, sekarang kita untuk solar insya Allah roadmapnya di 2025 tinggal tunggu, sekarang lagi diuji di mesin, di kapal, di alat-alat berat, di kereta. Di semester kedua 2025 hasil ujiannya selesai, hasil lab dari tesnya. Insya Allah kalau clear maka kita akan dorong ke B50. Kalau B50 maka tidak lagi kita lakukan impor solar. Selesailah para importir solar di 2025. Ini juga gara-gara DFK ini, gara-gara ini mungkin. Nah, kemudian belajar dari kesuksesan biodiesel, kita juga mendorong sekarang untuk bensin kita ini total pemakaian kita 42 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri kita itu kurang lebih sekitar 14 sampai 16. 20 juta lebih itu kita impor. Maka berlahan-lahan kita sudah harus mendorong untuk menuju kemandirian energi. Di samping kita lifting, kita akan mempergunakan seluruh potensi sumber daya alam kita. Nah, etanol ini di beberapa negara sudah pakai. Amerika itu sudah mandatori 10-20%. Bahkan ada sebagian negara sudah pakai 85% di negara bagian. Brazil itu sudah 30% mandatori. Tetapi di beberapa negara bagian juga sudah 100%. Thailand, India itu sudah 20%. Jadi perdebatannya bukan perdebatan apakah ini benar atau tidak benar. Mungkin kalau di dalam negeri masih bisa kita debatkan lah. Masa sudah hampir beberapa negara pakai, Thailand sudah pakai 10-20%. Jadi ini saya sudah tidak tahu, mungkin tinggal tunggu. Saya sudah ngerti wahyu dari mana datang begitu, baru kita paham begitu, supaya DFK ini bisa diluruskan gitu kira-kira. Itu satu dari sisi teknologinya, dari sisi ketangguhannya. Yang kedua, ini untuk mendorong green energy juga. Dan yang ketiga, ini menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak Ibu bayangkan ini kalau kita bangun etanol di daerah-daerah bangun singkong,
tebu, sorghum. Ini penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini yang orang tidak mau. Sekali lagi kalau ini kita lakukan, maka pasti importir berkurang. Kuota impornya kurang. Kapan ini dilakukan? Ini insya Allah paling cepat 2027. Tapi feeling saya 2027 jalan. Karena bangun sinkron sama tebu kan gak lama. Dan pabriknya juga gak terlalu ribet-ribet banget kok. Karena itu tidak seperti bangun smelter nikel atau DME. Saya pikir itu Bapak Ibu semua, yang lain-lainnya secara tertulis saja. Dan saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang silap kata, ya saya mohon maaf lah. Ini di forum yang terhormat soalnya kan gitu. Tapi kalau ada yang bagus, ya itu paten punya juga gitu loh. Dan saya pikir kita semua punya nyali lah untuk negara ini. Untuk Merah Putih semua kita punya niat yang baik. Baik, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.